Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, di akhir Ramadan ini ada satu lagi kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu membayar zakat fitri, yang dalam kehidupan sehari-hari kita dengar dengan istilah zakat fitrah. Dalam bahasa hadis, Rasul dan para sahabat mengistilahkan dengan zakat fitri, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitri. Namun Ibnu Abbas mengistilahkan dengan zakat fitrah. Zakat secara bahasa artinya bersih dan berkembang. Seluruh harta yang kita keluarkan dengan hati yang bening, dengan kebahagiaan sewaktu mengeluarkannya, itu disebut dengan zakat. Maka sederhananya, zakat itu harta yang dikeluarkan dengan kebeningan hati. Sementara fitri adalah makan pertama yang dilakukan oleh orang yang berpuasa ketika berbuka. Karena dalam bahasa Arab, makan pertama yang dilakukan sewaktu berbuka itu namanya fitrun. Jamaah semua, maka makna zakat fitri itu adalah zakat yang dikeluarkan untuk persiapan makan pertama bagi orang fakir dan miskin setelah melaksanakan ibadah puasa. Ibnu Abbas mengistilahkan dengan zakat fitrah karena makna yang ada di dalam pengeluaran zakat itu. Ia berfungsi untuk membersihkan orang yang berpuasa, sebagaimana Rasul mengatakan tahiratan lis-shaim, membersihkan bagi orang yang berpuasa. Jamaah zuhur, tamu Allah yang mulia, zakat fitri ini dikeluarkan di bulan Ramadan. Ada istilahnya waktul wujub dan ada namanya waktul jawaz. Waktul wujub adalah waktu wajib mengeluarkan zakat itu, yaitu setelah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal sampai khatib menaiki mimbar. Bila khatib sudah naik mimbar, zakat fitrah atau zakat fitri baru dikeluarkan. Maka kata Nabi, shadaqatum minas shadaqat, ia hanya dinilai seperti sedekah biasa saja, tidak zakat lagi namanya. Sementara waktul jawaz, yaitu waktu boleh mengeluarkan zakat fitri semenjak awal Ramadan sampai terbenamnya matahari di akhir Ramadan, tampaknya hilal 1 Syawal pada tanggal 30 atau 29 Ramadan. Jamaah tamu Allah yang mulia, zakat fitri ini dikeluarkan untuk orang miskin, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis tadi, tu'matan lil masakin, dikeluarkan untuk makan orang miskin. Artinya hasnaf yang 8 sebagaimana yang dijelaskan Allah di dalam surat At-Taubah itu tidak berhak menerima zakat fitrah ini kecuali fakir dan miskin saja.
termasuk amil yang mengumpulkan zakat fitrah itu, termasuk ibnu sabil, termasuk mu'allaf, dan yang lain-lainnya. Yang berhak itu hanya fakir dan miskin. Apa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Bahkan kadang-kadang ada penghasilan, kadang-kadang tidak. Contohnya, ibu yang merawat beberapa orang anak yatim karena suaminya sudah wafat. Pekerjaannya tidak ada. Hanya mungkin membantu orang, mencuci, menggosok pakaian. Apa pekerjaan yang ditawarkan orang, itu yang dia kerjakan dengan gaji yang sangat rendah. Atau mungkin seorang ayah yang kena sakit stroke, lumpuh, dia tidak bisa bekerja, sementara tanggungannya banyak. Biasanya dia tulang punggung di rumah tangga itu. Maka ini disebut dengan fakir. Miskin adalah orang yang sudah mempunyai pekerjaan tetap, namun penghasilannya, gajinya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Misalnya kebutuhan keluarganya itu 3 juta, gajinya hanya sekitar 2 juta. Walaupun dia PNS. Jika memang gajinya tadi, penghasilannya tadi tidak bisa menutupi kebutuhan keluarganya, maka dia disebut dengan miskin. Maka dia berhak boleh menerima zakat fitri atau zakat fitrah. Jamaah semua, jika amil tidak berhak menerima zakat fitrah karena dia tidak miskin, karena dia tidak fakir, maka siapa yang harus menggajinya? Yang menggajinya adalah yang menunjuknya. Jika yang menunjuknya itu adalah pengurus masjid, maka pengurus masjid yang menggajinya. Bisakah diambilkan dari uang masjid? Boleh. Karena pengurus masjid itu adalah orang yang diamanahkan, orang yang menjadi wakil masyarakat banyak untuk mengurus masjid. Untuk biaya guru mengaji bisa dia keluarkan. Untuk biaya khatib Jumat bisa dia keluarkan dari masjid itu. Untuk biaya goro membersihkan masjid bisa dia keluarkan dari kas masjid itu. Tentu gaji amil zakat fitrah yang ia tunjuk untuk memudahkan orang membayar zakat fitrah, dan agar zakat fitrah itu tidak menumpuk pada seseorang atau beberapa orang saja, boleh juga dia keluarkan dari kas masjid tersebut. Kalau yang menunjuknya adalah lembaga sosial, maka pengurus lembaga sosial itu yang harus menggajinya. Tidak boleh dari zakat, kecuali kalau amil zakat itu juga fakir dan miskin. Jamaah semua, berapa zakat fitrah ini harus dikeluarkan? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Ibnu Umar, sok'an min tamrin au sa'ir, 1 sok dari kurma atau gandum. Dan di dalam hadis lain, para sahabat juga mengeluarkan zakat fitrah ini dengan kismis dan keju. Ukurannya juga sok. Sok itu bukan sak. Kalau sak itu 50 kilo. Sementara yang sok ini, kalau kita konversi ke liter, sekitar 3/3 liter. Ada juga pendapat mengatakan 3,5 liter. Karena song itu adalah ukuran isi. Jadi kalau seandainya kita berzakat dengan beras, maka yang harus kita keluarkan itu dengan ukuran liter, 3/3 liter beras atau 3,5 liter beras. Dan kalau kita konversi kepada berat, sekitar 2,5 kilogram atau 3 kilogram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkannya dengan tamar atau kurma atau sa'ir gandum. Sahabat juga mengeluarkan dengan kismis dan keju.
Maka para ulama menganalogikan, mengkiaskan, kita keluarkan dengan beras boleh, karena beras itu adalah makanan pokok. Dan ada yang mengistilahkan makanan yang mengenyangkan. Dan menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, memang harus dikeluarkan dengan makanan pokok. Sementara mazhab Hanafi mengatakan boleh dikeluarkan dengan uang seharga makanan pokok yang kita makan itu. Maka jika ada orang mengatakan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang adalah bid'ah karena tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh sahabat. Mengeluarkan zakat fitrah dengan beras juga bid'ah karena sahabat Nabi juga tidak mengeluarkan dengan beras, hanya mengeluarkan dengan kurma, gandum, keju, dan kismis. Itu adalah kias. Jemaah semuanya, tapi kalau ditanya kepada saya lebih cenderung mengeluarkannya dengan beras. Tetapi sebaiknya kita keluarkan itu sempurna. Bagaimana sempurnanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengeluarkan dengan kurma, kismis, dan keju itu sudah punya rasa, tidak perlu dimasak dahulu. Sementara kita mengeluarkan dengan beras, harus dimasak terlebih dahulu, harus dibelikan lauknya terlebih dahulu. Maka sebaiknya kita mengeluarkan itu lebih. Seharusnya kita keluarkan misalnya 2,5 kilogram atau 3/3 liter, kita lebihkan 3,5 liter atau 3 kilogram. Kenapa begitu? Di sana biaya memasaknya, di sana mungkin biaya lauk untuk memakan beras setelah dimasak menjadi nasi tadi. Karena dalam beribadah, jika ada yang banyak, itu yang kita lakukan. Jika ada yang lama, itu yang kita perbuat. Kenapa begitu? Kelebihannya itu nanti akan dihitung sedekah. Sementara kalau dia kurang, tidak sah. Maka anjuran kami, sebaiknya kita lakukan dengan volume atau jumlah yang lebih besar. Jamaah tamu Allah yang mulia. Lalu siapa yang harus mengeluarkan zakat fitrah ini? Zakat fitrah ini dikeluarkan oleh seluruh muslim. Yang dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi dijelaskan oleh Ibnu Umar, hurrun au abdun, orang merdeka ataupun budak, zakarun au unsa, laki-laki ataupun perempuan, kabirun au saghirun, orang besar atau masih anak-anak, jika mereka hidup pada tanggal 1 Syawal, setelah hilal 1 Syawal itu tampak sampai khatib menaiki mimbar, maka dia wajib membayarkan zakat fitrah atau dibayarkan zakat fitrahnya. Jika ia mampu atau orang yang menanggungnya mampu. Kalau tidak mampu juga tidak. Sementara jikalau ada seseorang yang wafat sebelum matahari terbenam di akhir Ramadan atau sebelum hilal 1 Syawal itu tampak, maka orang tadi itu tidak wajib membayar zakat fitrah. Dia sudah membayar, Ustaz. Itu menjadi sedekah baginya. Jangan diminta lagi. Ayah saya meninggal pada tanggal 30 Ramadan, zakatnya sudah dibayarkan kepada ibu. Jadi sekarang mau saya minta lagi, jangan. Siapa tahu itu yang akan menyelamatkannya nanti dari neraka. Itu yang akan menyempurnakan puasanya yang rusak-rusak. Jadi seluruh orang Islam yang hidup pada tanggal 1 Syawal sampai khatib menaiki mimbar, dia wajib membayar zakat fitrah atau dibayarkan zakat fitrahnya. Lalu apa guna zakat fitrah ini?
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi, Ibnu Umar menjelaskan bahwa zakat fitrah tadi itu tahiratan lis-shaim minal lagwi warrafas. Membersihkan bagi orang yang berpuasa dari kata-kata yang tidak berguna dan kata-kata kotor. Salah satu yang menyebabkan ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah, tapi dia tidak batal. La yubtilu siyam walakin la jaza'an lahu. Tidak membatalkan puasa, tapi menyebabkan ia tidak dibalasi adalah kata-kata yang tidak berguna dan kata-kata kotor. Maka sewaktu itu kita lakukan di bulan Ramadan, mungkin karena ketidaksengajaan atau karena kebiasaan kita. Ibadah puasa kita itu bisa diterima oleh Allah, bisa kembali bersih dari dosa-dosa yang kita lakukan itu bila mana kita mengeluarkan zakat fitrah. Dan di dalam satu hadis dhaif tapi bisa kita jadikan untuk motivasi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ibadah puasa seseorang itu terkatung-katung antara langit dan bumi sehingga dibayarkan zakat fitrahnya. Oleh karena itu jamaah semuanya, mari kita bayarkan zakat fitrah kita kepada orang yang pas menerimanya, yaitu fakir dan miskin. Karena hari raya itu tinggal 4 hari lagi, maka kita bayarkanlah dari sekarang. Jangan kita bayarkan di waktu sudah mendesak. Karena kalau kita bayarkan langsung dengan beras, maka dia akan memasaknya dahulu. Tentu akan terganggu persiapannya melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan kadang-kadang dia harus membeli lauknya, sementara sholat Idul Fitri sudah dekat. Sebaiknya kita bayarkan sebelum itu, agar dia bisa mempersiapkan segala kebutuhan sewaktu melaksanakan sholat Idul Fitri itu, agar dia bisa memenuhi segala kebutuhan di hari raya Idul Fitri itu. Yang akan dimakan ada, lauk untuk memakan nasi yang telah ia masak itu ada, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan untuk menunjang hari raya Idul Fitri juga terpenuhi ketika itu. Maka zakat fitri kita, zakat fitrah kita lebih bermanfaat bagi mereka dibandingkan kita bayarkan setelah sholat subuh menjelang khatib naik mimbar di hari raya Idul Fitri itu. Dan kalau kita bayarkan kepada amil juga akan sibuk mencari siapa yang berhak menerima zakat fitri itu. Dia juga mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sahabat semua, hadirin wal hadirat tamu Allah yang mulia. Jadi ini yang dapat kita kupas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.